Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalam wal ali ayya khairal anam. Rabbul karim wa anta dhu khuluqil azim fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binadrah yusilatil hadratil aliyah amma ba'd. Kepada seluruh pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih dipertemukan dan diberi kesempatan untuk berpuasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mutiara hikmah dengan tema puasa sejati. Puasa sering kita kira cuma soal nahan lapar dan haus. Padahal kata Syekh Siti Jenar, ibarat buah, kulit itu penting, tapi manisnya ada di dalamnya. Dan puasa sejati itu letaknya di ruang batin kita. Menurut beliau, puasa sejati adalah berhenti melayani ego. Bukan sekedar menahan mulut, tapi menahan diri dari kita sendiri. Kita ini terlalu sering jadi budak hawa nafsu. Gampang marah, gampang tersinggung, gampang pengen dianggap paling benar. Dan puasa sejati itu mengajarkan kita untuk sadar, berhenti sebentar, dan membiarkan batin kita bernafas tanpa beban. Kembali Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa yang paling bikin manusia jauh dari Tuhan itu bukan makanan, tapi keakuan. Rasa aku yang ingin dipuji, ingin dilihat suci, ingin dihargai, ingin diakui. Dan maka puasa sejati adalah puasa dari rasa aku. Itu ketika akunya berkurang. Cahayanya muncul ketika ego menyingkir, Tuhan hadir lebih jelas di dalam hati. Tapi jangan salah paham, puasa sejati bukan berarti anti dunia. Dunia bukan musuh. Yang bahaya itu ketika kita nempel sama dunia sampai lupa siapa pemilik hidup ini. Maka puasa menurut ajaran Syekh Siti Jenar adalah melepas ketergantungan. Kita boleh punya rumah, tapi jangan sampai rumah yang memenjarakan hati. Boleh punya harta, tapi jangan sampai harta yang menguasai diri. Boleh punya jabatan, tapi jangan sampai jabatan menenggelamkan jiwa. Di dalam suluknya ada pesan bahwa ketika mulutmu diam, hatimu yang mulai berbicara. Ketika hatimu diam, ruhmu yang berbicara. Dan ketika ruhmu diam, barulah Tuhan yang menyatakan dirinya. Inilah puasa sejati. Diamnya batin, jernihnya rasa, lapangnya jiwa untuk menerima cahaya ilahi. Puasa sejati bukan cuma gerakan syariat, tetapi hidup bersama maknanya. Bukan cuma menahan lapar, tapi menahan mata dari merendahkan orang lain, menahan telinga dari gosip, menahan pikiran dari buruk sangka, menahan hati dari keluh kesah, dan pada akhirnya menahan ruh dari selain Dia.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Siti Jenar juga mengingatkan bahwa orang yang puasa sejati itu hidup apa adanya. Bahwa orang berpuasa sejati itu hidup apa adanya. Tidak pakai topeng, tidak sibuk terlihat alim, tidak sibuk membersihkan batin, tidak mengejar pujian manusia, tapi mencari ridho Allah. Karena selama kita masih ingin terlihat suci di mata orang, berarti ego kita masih hidup dan butuh panggung. Pada akhirnya, puncak puasa sejati adalah kita sadar bahwa kita tidak ada wujud hakiki kecuali Allah. Semua yang kita genggam akan hilang. Semua yang kita banggakan akan lenyap, semua yang kita pertahankan akan kembali. Yang tinggal hanya Dia yang Maha Ada. Maka puasa sejati adalah perjalanan sunyi, perjalanan dari aku menuju Dia. Sebuah peluang perlahan dari dunia yang menempel menuju Tuhan yang memanggil. Dan disitulah hakikat puasa sejati, bukan sekedar ritual, tapi jalan pulang menuju cahaya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk tidak hanya berpuasa dengan raga, tapi juga dengan jiwa, membersihkan hati dari ego dan merendahkan dan mendekatkan diri kepadanya. Semoga setiap langkah kita menjadi jalan pulang menuju cahayanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian mutiara hikmah Ramadan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.